alcohol mark on board. The captain has left the seatbelt sign on for your safety. We ask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keli dari Bantul, Yogyakarta. Saat ini saya ada di Southland, New Zealand atau Selandia Baru. Jadi Selandia Baru ini negaranya terletak di sebelah tenggara dari Australia. Ini adalah negara tersendiri, jadi bukan bagian dari Australia. New Zealand atau Selandia Baru terkenal dengan hasil pertanian dan peternakannya. Juga terkenal akan keindahan alamnya, sehingga di sini banyak sekali tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh turis atau traveler atau backpacker dari berbagai negara di seluruh dunia ada di sini. Mereka ada yang kesini hanya murni berwisata, ada juga yang bekerja sambil berwisata. Kali ini saya akan membagikan cerita saya, bagaimana akhirnya saya sampai ke sini dan dapat pekerjaan di Selandia Baru. Banyak dari teman-teman yang ada di Indonesia yang pengen bekerja di sini namun tak tahu bagaimana caranya. Memang untuk dapat pekerjaan di Selandia Baru kita harus lakukan sendiri, mandiri. Kita apply sendiri, mandiri, kita lakukan secara online dari rumah. Jadi karena memang antara Indonesia dan New Zealand itu tidak ada perjanjian resmi tentang tenaga kerja, maka memang agak lebih sulit untuk dapat masuk dan bekerja di New Zealand. Di web imigrasi New Zealand itu yang tertera bahwa negara ini, New Zealand, itu hanya membutuhkan orang-orang dari Indonesia yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, sebagai chef, dan juga sebagai juru sembelih halal atau slaughterman. Itu yang resmi tertera di webnya imigrasi New Zealand. Namun setelah saya masuk ke sini, ternyata banyak orang-orang dari Asia, juga dari Indonesia, yang bekerja di bidang yang lain seperti tukang kayu, tukang las, konstruksi, sopir, operator alat berat, perawat, dokter, dosen, caregiver, bartender, tukang cukur, atau bahkan yang di sini peternak dan mendirikan peternakan sendiri juga ada. Untuk bisa sampai ke New Zealand dan bekerja, kita memang yang pertama skill yang seperti saya sebutkan di atas tadi. Skill itu harus kita miliki. Kemudian kita harus mempunyai izin kerja, karena kita kesini mau bekerja berarti kita harus punya izin kerja. Cara untuk mendapatkan izin kerja atau work permit atau visa kerja, itu yang pertama kita apply langsung visa kerja itu dari rumah, dari Indonesia. Jadi sebelum berangkat memang kita apply dulu, dan setelah mendapatkan visa kerja baru kita berangkat. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menempuh menggunakan visa pelajar. Jadi kita datang ke sini sebagai pelajar, kemudian setelah lulus belajar kita bekerja. Tentu saja untuk belajar itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi juga bagi Anda yang beruntung bisa dapat beasiswa sehingga bisa gratis biaya belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah visa turis atau visa kunjung. Begitu sampai ke sini, nanti kita mencari pekerjaan, jadi kasakusuk mencari lowongan. Kalau beruntung, jika beruntung ada perusahaan yang mau mensponsori dan memberikan offer, kemudian job offer itu yang akan kita pakai untuk maju ke imigrasi, sehingga mengubah tadi dari visa kunjung menjadi visa kerja. Setelah jadi visa kerja, kita baru bisa dapat bekerja. Begitu juga halnya dengan visa pelajar tadi. Setelah kita selesai dari pelajar, kita mengajukan, kita cari pekerjaan, dapat pekerjaan, kemudian kita rubah visa pelajar menjadi visa kerja, baru bekerja. Jadi bukannya ke sini turis dan di sini bekerja, tidak bisa. Kita harus convert dulu, mendapatkan dulu visa kerja. Saya sendiri apply langsung dari rumah, dari Indonesia. Saya apply sendiri, semuanya, step-stepnya saya lakukan dari rumah. Kemudian setelah semuanya selesai dan saya dapat visa kerja, baru pesen tiket untuk mencari lowongan yang ada.
itu biasanya mereka mencantumkan tentang lowongan itu di websik.co.nz atau di trademe.co.nz. Rekan-rekan, teman-teman bisa mencari di sana. Kalau ada lowongan yang sesuai dengan skillnya, langsung aja buat lamaran, kemudian dikirim. Jangan lupa dilengkapi apa yang menjadi syarat dari mereka, misalnya paspor, ijazah, kemudian pengalaman kerja, kemudian sertifikat kompetensi. Nah, ini penting menurut saya. Untuk saya sendiri, waktu itu saya melampirkan sertifikat dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya lampirkan itu, punya saya adalah tentang juru sembelih halal. Kalau rekan-rekan punya skill yang lain, misalnya tukang las atau tukang kayu atau yang lain, alangkah lebih baiknya jika mengambil sertifikasi dari BNSP kemudian itu dilampirkan. Memang sertifikat itu tidak diakui di sini, tapi paling tidak bisa untuk meyakinkan calon juragan bahwa kita kompeten di bidang tersebut. Nah, setelah tadi semua yang diminta sebagai persyaratan kita kirim, kemudian seandainya ada balasan, biasanya mereka akan melakukan interview baik melalui Skype atau video call via WhatsApp atau Zoom. Tentu saja mereka waktu berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa Inggris, karena di sini bahasa hari-harinya adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman persiapkan tentang bahasa Inggrisnya, diperbaiki. Syukur-syukur bahasa Inggrisnya sudah sangat lancar, misal mempunyai sertifikat IELTS atau TOEFL yang level tinggi, itu disertakan bisa menjadikan pertimbangan untuk perusahaan yang akan merekrut kita. Setelah semuanya dilengkapi, dikirim dan direspon, misalnya direspon diterima, kita biasanya nanti dimintai untuk melakukan medical check up. Nah, medical check up itu kalau di Indonesia hanya bisa kita lakukan di rumah sakit tertentu yang memang sudah ada koneksi dengan pihak New Zealand. Nanti akan diberitahu rumah sakit mana yang harus rekan-rekan tuju. Setelah itu selesai, juga akan turun LO atau job offer. Kemudian itu yang akan kita pakai untuk maju ke imigrasi, untuk mengajukan working visa. Itu bisa teman-teman lakukan secara sendiri, tapi ada juga yang melakukan melalui pengacara atau lawyer. Kalau mau pakai lawyer, tentu saja tambah biaya untuk lawyer, namun positifnya kita hanya tinggal melengkapi berkas-berkas dan lawyer yang akan mengurus semuanya ke pihak imigrasi. Setelah semua selesai, kemudian working visa turun, tinggal kita berangkat ke New Zealand dan bekerja di sini. Itu yang saya alami. Jadi semuanya kita lakukan dari Indonesia di rumah secara online, dan itu menurut saya adalah cara yang paling aman dan paling murah. Oh ya, untuk juru sembelih nanti akan saya bikinkan video tersendiri membahas khusus tentang juleha. Juga saya akan buat, insya Allah akan membuat video-video yang lain tentang bagaimana setelah sampai di sini, bagaimana mencari rumah, harganya berapa, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian bagaimana kita bertransportasi ke tempat kerja, tentang piknik di sini saat-saat kita libur. Oke, itu dulu dari saya saat ini. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.